Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan di channel saya. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-temanku semuanya untuk berpikir apa kawan? Berpikir tentang bagaimana kita bisa menyuburkan tanah kita agar kualitas hasil tanaman kita itu bisa memuaskan, tidak terkendala pada saat di musim panen malah ada kendala penyakit atau buahnya pada rontok atau sejenisnya. Setiap tanaman itu pasti membutuhkan makanan yang cukup. Nggak usah tanaman kawan, kita saja. Katakanlah saya kepala keluarga punya anak 4, yang satu kuliah, yang satu sekolah di SMA, yang satu sekolah di SD, yang satu masih TK. Semua punya kebutuhan, belum memberikan nafkah kepada istri. Katakanlah kebutuhan saya itu 6 juta umpamanya ya, penghasilan saya cuma 3 juta umpamanya, minus 3 juta kawan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita tidak akan sehat, seperti tanaman kita tidak akan sehat karena terlalu banyak hutang. Begitu pula tanaman kita itu harus memberikan nutrisi yang cukup, unsur hara yang cukup supaya tanaman kita menjadi sehat, agar mulai dari batang, pembuahan, tunas, daun, semuanya segar dan tidak ada kendala apa-apa. Contoh ini kawan, coba dilihat, dia berbuah ya, dia berbuah, tapi lihat posisi daunnya mengecil, pohonnya mengecil, itu jelas karena dia kurang nutrisi, kurang makanan. Akarnya mencari makan, ditarik ke atas, di daun diproses fotosintesis, setelah jadi makanan siap saji, dia berfokus untuk membesarkan buah yang segini banyak. Akhirnya posisi tunas atas dia tidak kebagian makanan, akhirnya kurus ya, seperti ini. Ini berarti apa? Berarti adalah dia kekurangan makanan, kekurangan nutrisi. Sekarang kita berpikir begini kawan, semua kehidupan, bukan kehidupan manusia saja loh kawan, semua kehidupan, tumbuhan, hewan, manusia itu membutuhkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti ini, katakanlah buahnya ini ada 20 buah. Tanaman ini kewajiban dia itu memenuhi kebutuhan buahnya yang 20 buah. Belum kebutuhan pertumbuhan ya, belum kebutuhan klorofil daun atau hijau daun, belum pembesaran batang, belum lagi akarnya. Seandainya kebutuhan dia 100, tetapi dia cuma mendapatkan makanan 60, apa yang terjadi? Dia kurus seperti ini. Semuanya kurus, buahnya pun besarnya kurang membesar, batangnya pun kecil, kurus, daunnya pun kurus seperti ini. Jadi pada intinya dia kurang nutrisi. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang kesuburan tanah yang berkaitan dengan pH tanah dan unsur hara. pH tanah di sini saya cek pH-nya cuma 5,5 kawan. pH-nya cuma 5,5. Kemarin yang punya ini sudah saya kasih tahu, Pak, pH tanahnya sampean itu rendah. Jika pH rendah berarti tanahnya sampean sakit. Terus dia tanya sama saya, pH rendah itu faktornya apa mas? Yang setahu saya Pak, itu terlalu berlebih pemberian pupuk kimia sintetik. Kalau jenengan fokus hanya pemupukan kimia sintetik terus, yang terjadi pH-nya akan tambah lama akan semakin rendah. Solusinya gimana mas? Solusinya sehatkan tanahnya Pak.
Solusi pertama, kasih kapur dolomit untuk menormalkan pH sementara. Yang kedua, berikan pupuk organik berupa kuhe-kuhe yang sudah difermentasi atau yang sudah lapuk menjadi tanah. Itu sampean sebarkan di sini terus menerus. Usahakan sampean fokus di pembenah tanah, usahakan sampean fokus untuk memperbaiki struktur tanahnya biar tanahnya subur kembali. Kejadian seperti ini dikarenakan karena tanamannya kurang nutrisi. Akhirnya apa? Pada saat pH-nya ini rendah, tanahnya pH dengan pH yang rendah 5,5, di sini saya cek, patogen naik, akhirnya dia kena layu bakteri. Ini layu bakteri, kawan. Dia kena bakteri masuk dari lewat akar ya. Akhirnya dia naik. Akhirnya seperti ini. Daunnya layu, pohonnya pembusuk ya, karena bakteri. Tanah dengan pH rendah itu sangat rentan tumbuhan ini akan terkena penyakit, kawan. Jika pH-nya rendah, patogen, bakteri atau jamur jahat itu akan berkembang biak dan akan menjangkiti akar tanaman kita. Yang terjadi seperti ini. Jadi saya mengajak kepada kawan-kawanku semuanya, sekarang kita harus berpikir sehat untuk menormalkan tanahnya agar tanahnya sehat dengan unsur bara yang banyak. Kalau pH-nya rendah ya dikasih kapur dolomit, kalau kurang unsur hara ya dikasih unsur hara. Kalau kita mau memberikan pupuk kimia sintetik, usahakan tidak berlebih sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan kebutuhan tanaman, tidak berlebih. Di sini proses fotosintesisnya sudah bagus, kawan, karena di sini adalah persawahan. Jadi cahaya matahari sudah dapat, tinggal pemberian unsur haranya saja agar tanaman pepaya ini bisa berbuah terus sampai ke atas. Sebenarnya kenapa kok ini tidak mau berbuah sampai ke atas? Dikarenakan nutrisinya kurang. Jadi nutrisinya ini habis hanya untuk pembesaran buahnya saja. Umpama buah ini membutuhkan nutrisi 30, akarnya cuma dapat 30, ya habis untuk pembesaran ininya saja. Jadi untuk batangnya, untuk pertumbuhannya ini jelasnya akan terhambat. Dan ini sangat rawan sekali akan penyakit. Sebenarnya itu intinya adalah dicukupilah makanannya. Silahkan menggunakan kimia sintetik atau silahkan menggunakan pupuk organik. Silahkan saja, tetapi saran saya jangan melulu kimia sintetik terus. Sesekalilah di samping rumah kita umpama ada kohe, ya kita ambil, kita bawa ke sawah. Seperti itu. Kita cari kohe kambing, kita cari kohe ayam, tapi usahakan difermentasi dulu agar tanahnya ini subur. Karena saya melihat tanaman-tanaman yang rutin diberikan kohe kambing atau kohe ayam atau sejenisnya yang berbentuk pupuk organik seperti itu tanahnya subur. Perbedaan struktur tanahnya, jadi tanahnya itu kalau sering diberikan dengan pupuk-pupuk seperti itu kelihatannya tanahnya itu agak lembab. Dia bisa sangat mudah mengikat air. Kalau tanah dengan pH rendah, kalau saya cek, itu cenderung tanahnya itu kering dan keras, seperti itu, kawan. Dan di sini kalau kita cari cacing, ya cacing itu tidak ada. Habis cacingnya itu, nggak tahu kemana. Mungkin dia mati. Seperti itu, kawan. Seperti penyakit ini, kawan. Penyakit ini adalah penyakit layu bakteri. Penyakit layu bakteri itu dikarenakan karena ada bakteri masuk lewat akar. Akhirnya bakteri naik ke batang, terus naik ke atas, akhirnya sampai di sini dia berkembang biak. Ini yang terjadi layu bakteri. Akan mati tanaman ini, kawan. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara pH-nya sangat rendah. Dengan pH yang rendah, maka patogen dia akan naik, dia akan berkembang biak
dan bakteri baik dia akan kalah. Yang terjadi patogen akan naik. Ini yang terjadi. Gitu kawan. Maka solusinya sebenarnya itu ya tetap usahakan suburkan tanahnya. Ini walaupun diobat kayak apapun tidak akan sembuh layu bakteri ini. Ini nggak ada obatnya. Seperti itu. Karena bakterinya sudah masuk di dalam batangnya. Di dalam batangnya ini penuh dengan bakteri, bakteri jahat. Seperti itu. Oke kawan, terima kasih telah menonton video saya. Bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya kawan. Semoga video saya bermanfaat. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.